Baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wasifah wa rahmah, obat sekaligus rahmat. Ibu-ibu sekalian, tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Anugerah terbesar ya Bu ya, yang Allah berikan kepada kita karena kita dapat ketemu dengan bulan Ramadan. Karena ibu-ibu sekalian, hidup di bulan Ramadan itu artinya Allah itu beri kesempatan kepada kita, kepada ibu-ibu sekalian, untuk memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak baju baru, ya Bu, ataupun sibuk bikin kue, tapi memperbanyak ibadah. Ibu, kalau sekarang ibu baca Quran, satu huruf nilainya berapa Bu? 10. Berapa Bu? 10. Di bulan Ramadan terus beribadah. Jadi ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan itu bukan kita sibuk untuk kulineran, untuk bikin kue, ya Bu ya. Bu, ibu pasti tahu kalau di bulan Ramadan kue apa pun ada. Kue kampung yang ibu tak pernah jumpa sekarang ini di bulan Ramadan ada. Kalau puasa itu untuk meningkatkan ibadah atau untuk meningkatkan makan. Tapi ngapa gak beragam-ragam kue? Ya Bu ya. Nah ibu sekalian, jadi ibu sekalian, dari Anas bin Malik saya ingin mengutip hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kata Rasulullah, jika umatku ditahu keutamaan bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Niscaya kita ini mengarahkan Ramadan terus setiap tahunnya, jangan ada bulan lain. Ini kata Rasulullah bagi yang mengerti akan keutamaan bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Mengapa demikian? Karena kata Rasulullah, di bulan Ramadan itu terkumpul segala macam kebaikan, bukan berkumpul semua kuliner. Kuliner tak ada. Kalau udah bulan puasa pingin nak makan ini, pingin nak makan itu. Macam-macam, udahlah, jangan nak macam-macam. Ya Bu ya. Jadi bukan untuk meningkatkan berat tubuh, ya Bu ya, tapi untuk ibadah ya. Nah, terkumpul segala macam kebaikan di bulan Ramadan. Wa ta'atu maqbulah, ketaatan yang kita lakukan Bu, ibu taat nih di bulan Ramadan, maka makbul, diterima oleh Allah dengan ganjaran beda dengan sekarang ini. Ibu sholat 5 waktu, nilai pahalanya di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan beda ya. Ibu baca Quran di sekarang ini dengan di bulan Ramadan beda ya. Kemudian wad'awatu mustajabah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, manfaatkan 30 hari dengan memperbanyak doa kepada Allah. Apa-apa ya lah, walaupun kita tak ada hajat, udah cukup semua ni ya, tak perlu berdoa lagi kan? Ya Bu, ada tak Bu? Ada tak perlu berdoa lagi? Ada tak, semuanya pasti ada hajat ya Bu ya. Nah, doa yang kita panjatkan insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ya Bu ya, kata Rasulullah bukan kata saya. Wad'awatu mustajabah. Doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu Bu, lebih-lebih setelah azan dan iqamah. Udahlah, keistimewaan bulan Ramadannya ditambah lagi dengan menunggu waktu masuk sholat antara azan dan iqamah. Doalah saat-saat seperti itu ya Bu ya. Jangan tak berdoa, karena yang orang yang tak mau berdoa itu Bu dianggap ya sombong.
kawannya setan. Ibu ya, akhirnya jadi ibu istidrak. Orang yang ibu tengok hidupnya mana ya, ibu ya, ada ujian bu ya, tapi kita tengok hidup nyamannya, sholat ada, itu namanya istidrak. Ibu ya, ibu kalau rajin ibadah tapi ujian berat, nah itulah kata Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah kalian itu dibiarkan saja mengatakan amanah kami ini beriman tapi tidak diuji lagi? Nah, artinya orang yang beriman akan diuji. Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Ya Bu ya, nanti ibu buka lagi. Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Maka ibu ujian, ibu rajin sholat, rajin ngaji, banyak pula ujian. Itu tanda cinta, surat cinta dari Allah. Ya Bu ya, wa idza ahabba qauma, kata Rasulullah, apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberi ujian. Inna izamul jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang, kata Rasulullah ibu, tergantung ujian yang diberikan. Ibu-ibu kalau besar ujian cobaan jangan ngeluh. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, Bu ya. Surat cinta dari Allah. Ya Bu ya, Allah menguji kita. Jangan kita mengutuk-utuk. Apalah kita rajin sholat, cobaan benar lagi. Tak boleh ya Bu ya. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa kita diuji, kita marah-marah, mengerutu kepada Allah, maka kemarahan Allah, kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, ketika kita kena ujian, cobaan, kita redha, kita ikhlas, kita bersabar, maka adalah keredaan Allah. Ya Bu ya. Maka ibu-ibu sekalian, yang kedua tadi, wadda'awatu mustajabah, banyak doa. Ngeluhlah kepada Allah, jangan ngeluh kepada manusia. Gitu ya. Tulis surat cinta kita kepada Allah. Yang punya dengan apa? Bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Tapi jangan putus asa, sabar dengan doa yang kita panjangkan. Ya Bu ya, sabar. Hari ini doa kemarinnya tidak dikabulkan. Aku tidak doa, tak boleh gitu. Ya Bu ya. Dalam Islam tu doa tu ibadah. Ibadah. Bukan kita asal-asal kita doa tu, tapi ibadah. Doa itu senjatanya umat Islam. Kita berdoa tu ibadah, sama dengan baca Quran. Sama ya pahalanya baca Quran. Makanya Bu, ketika habis azan dan qomat, janganlah ngomong macam-macam. Doa ya Allah, anak saya ini belum kerja, ya Allah, tolonglah, kalau pun selamat cepatkan. Atau yang belum haji, ya Allah, saya ini belum haji, lama benar, kira-kira lama, cepatkanlah, gitu kan. Adakah yang mustahil bagi Allah, Bu? Nggak ada. Kalau kita bermunajat kepada Allah, mustahil itu jadi nyata bagi Allah. Ya Bu ya? Kalau kita bermunajat kepada Allah, mustahil jadi apa, Bu? Nyata. Bagi kita ini mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil, nyata. Ya Bu ya? Maka berdoa kepada Allah terus. Miskul Allah dengan cara apa, Bu? Berdoa. Miskul kepada Allah. Lebih-lebih kalau malam kita sambil nangis mengeluh kepada Allah, jangan mengeluh kepada manusia, nambah masalah. Itulah kau. Itulah kau. Bagi masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi ngeluh kepada Allah, minta kepada Allah. Insya Allah akan diijabah di bulan Ramadan ya Bu ya. Manfaat berapa hari Bu? 3 bulan
Manfaatkan sebaik-baiknya. Sayang Bu, bulan-bulan Ramadan berlalu begitu saja sayang. Ya Bu ya, kalau kita tak perlu doa, doakan anak cucu kita. Ya Bu ya, doakan. Saya ni tak perlu doa, dah untuk anak cucu. Tak apa, boleh. Ya Bu, kalau kita tak perlu doa, kita apa? Doakan anak cucu kita. Ya. Paling tak bangsa dan negara kita. Ya Bu ya. Jadi tak boleh ngeluh pada manusia, ngeluh kepada Allah, minta kepada Allah. Kan kita ada janji Bu, ikrar maitam. Ada ikrar tak kepada Allah di kita? Maitam. Ada. Apa ikrar kita kepada Allah? Dalam satu hari itu Ibu baca minimal 17 kali. Apa ikrar kita? Ibu tahu tak? Apalah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bu, ini ikrar kita Bu. Itu ikrar kita kepada Allah. Artinya kepada Allah kita mengabdi, kepada Allah kita memohon pertolongan, minta pertolongan Allah. Ya Bu, nangis kita nak apa kita bermohon kepada Allah. Ya Bu ya, meneteskan air mata itu Bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jika tidak dikabulkan di dunia, kan ada suatu riwayat Bu, ayat kursi, bahwa seseorang itu ditampakkan dengan amalan banyak. Ini merasa tak melakukan amalan itu, tapi rupanya amalan itu adalah doa-doanya di dunia, tidak dikabulkan di dunia, tetapi menjadi amal ibadah. Itu dia tak dikabulkan. Jadi amal ibadah. Jangan macam kita tak dikabulkan, memang ngomong doa terus ada tak dikabul-kabul. Tak boleh Bu. Sabar, ya Bu ya. Sabar. Ikhlas. Nanti habis ini nanti Maitam boleh bertanya. Entar Maitam sikit lagi kita ngejar waktu. Nanti habis itu bertanya Maitam. Doa. Yang kedua apa tadi Bu? Doa. Yang ketiga wazunubum maghfurah. Memohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, asalkan kita memohon ampun kepada Allah. Apa wujud kita memohon ampun? Bukan hanya lisan kita yang mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Salat ada? Salat ada, bukan. Jadi lisan kita berucap, kita mohon ampun, tapi perbuatan kita wujudkan dengan cara ibadah. Solat 5 waktu dikerjakan. Ya, jangan ditinggalkan. Kan saya pernah bilang, Bu ya, di dalam Quran surah Al-Mudassir, masalakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Sakar. Qalu lam naku minal musallin. Dulu saya ketika hidup di dunia kadang mau mengerjakan sholat. Solang kambing kadang mau, kadang ada. Artinya, Maitam, kalau tidak mau sholat anak kita, kemana tempatnya? Neraka apa? Neraka sakar. Anak kita masuk neraka sakar. Nauzubillah. Ini janji Allah. Al-Quran yang barusan kita baca. Kalau saya ngomong jangan dipercaya. Tetapi Al-Quran, Quran surah Al-Mudassir ayat 42-43. Dan saya buka ya Quran ini ya. Masalakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kau masuk neraka sakar? Jadi Bu, rupanya di neraka dan surga itu bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, bertanya dia. Jadi orang masuk surga ni bertanya, kau kenapa pula kau masuk neraka sakar? Bukan saya dulu tu tak mau solat, malas kalau haid sampai 3 bulan 4 bulan lagi kalau haid. Ya, dia tanya haid, besok lagi, minggu depan lagi Jumat haid, minggu depan lagi kenapa tak solat? Haid terus ya. Haid terus, macam siswa saya. Minggu ni saya tanya haid minggu depan saya tanya haid minggu depan lagi saya haid apa gak kau haid terus ya. Ada
Tak ada boleh. Rasulullah memberikan jalan keluar. Tapi kalau udah lewat dari 15 hari bukan sholat. Itu udah penyakit. Itu pendapat. Itu pendapat. Tapi kata Rasulullah, batas haid itu bagi wanita adalah 6 sampai 7 hari. Selebihnya adalah penyakit, wajib sekolah. Sholat dia masih ingin sholat. Jadi kata Rasulullah, kalau johor masih keluar, nanti waktu asar tak ada, mandi jamak waktu johor, ambil pada waktu asar. Jangan lama-lama. Biasanya perubahan hormon. Tahu tak ibu-ibu, yang ibu-ibu muda ni yang pakai KB. Bu Anian ya, Bu Hajannya lebih paham. Dia orang apoteker, orang kesehatan. Jadi kalau pakai KB itu ada perubahan hormon pada wanita. Ada ya, kayak perubahan hormon. Nanti pasti ya dengan dokter itu. Tapi jangan terlalu lama sampai 2 bulan tak sholat. Tak boleh kata Rasulullah. Itu adalah penyakit. Bedakan kata Rasulullah, darah haid itu hitam berbau kalau tak salah kata Rasulullah. Kan saya ya Bu, saya tak pernah haid. Bu, saya tak pernah haid, tapi saya baca hadis. Kata Rasulullah, darah haid itu hitam bau. Tapi kalau darah penyakit, darahnya segar, warna merah, tidak berbau. Jadi wanita harus bisa bedakan itu, mana keluar darah penyakit atau darah haid. Bedakan ya Bu. Karena Bu, kalau suami ibu tak sholat, tempatnya mana Bu? Nah, bukan kata saya ya Bu. Kalau anak ibu tak sholat, neraka. Ketemu tak kira-kira nanti di akhirat? Tak ada ketemu Bu. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 23. Kalau salah buka ya, Bu ya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 23 itu disebutkan itu surga untuk satu keluarga. Oh, saya bacakan ya Bu ya. Al-Jannatu Adam yadkhulul laha wa man aslaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Kata Allah di dalam Quran surah Ar-Ra'd itu sebutkan surga Aden adalah tempat satu keluarga. Di situ kumpul bapak-bapaknya, bapak-bapak ibu-ibu ini nanti kumpul. Wa azwajihim, istri-istrinya, istri bapak-bapak ibu ini kumpul. Wa zurriyyatihim, anak-anaknya kumpul. Jadi surga untuk satu keluarga itu apa namanya? Apa namanya Bu? Untuk surga untuk satu keluarga apa nama? Lupa kan? Surga Adem. Ya, surga Adem. Surga Adem itu nanti kumpul orang tua, ibu-ibu, suami ibu, nenek, kakek. Tapi syaratnya waman sholahat, bagi yang soleh, yang rajin sholat, rajin pokoknya ibadah ya Bu ya, kumpul. Nanti suatu saat kita meninggal, udah ngumpul Bu, roh kita disatukan oleh Allah, roh kita. Bahkan Bu, menurut riwayat, jadi kita dan menurut ahli sunnah wal jamaah meyakini itu Bu, pas kita meninggal nih, kita langsung ketemu dengan mak kita, roh mak kita. Nanti mak kita ni bertanya, nah apa tak kabar kakak kau, adik kau, sama ada berapa? Bisa bercakap-cakap Bu. Nanti ibu baca Quran surah Az-Zumar yang Bu yang 43. Jadi roh kita ni pas waktu kita meninggal, pertama dilaporkan dulu kepada Allah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah, roh kita laporkan. Ya, makanya beruntunglah ibu-ibu yang amal ibadahnya banyak. Ya, tak ada malu kita menghadap
Dilaporkan kita setelah itu nanti roh kita dikembalikan ke alam barzah. Ya Bu, dikembalikan ke alam barzah. Nah, di alam barzah itulah kita ada yang mendapat siksa, namanya siksa kubur. Ya Bu ya. Yang banyak amal ibadahnya, masuklah dia ke dalam suatu kenikmatan, tempat yang bagus, yang tenang, yang nyaman. Yang menemaninya adalah amal-amal ibadahnya. Ketemu dia dengan bapaknya, datuk yang rajin sholat. Bahkan cucunya ngumpul satu naungan, namanya alam barzah. Alam barzah itu artinya tempat tertutup. Jadi tempatnya itu tak ada masih lagi untuk di dunia. Maka dari mana dia dapat informasi alam roh itu? Mak kita dia bertanya yang baru datang, udah berapa anak adik kau? Gitu. Iya Bu. Yang di dalam Quran surah Az-Zumar itu disebutkan seperti itu. Ditanya udah berapa anak adik kau? Nanti ngomonglah, oh mak adik anak udah 5, satu masih dah kuliah. Dia enggak, ngapa dia bertanya? Karena hukum putus informasi, tak ada telepon. Halo, udah berapa anak? Tak ada nama di telepon. Ada putus, ya Bu ya, putus. Nanti bertanya atau ketemu dengan, mohon maaf, yang suami dah meninggal, ketemu dia nunggu, ya Bu ya, dia tanya, adik apa tak kabar di anak-anak kita? Dia Bu, dia berkomunikasi seperti itu. Namanya alam roh, ya Bu ya. Maka ibu-ibu sekalian, ketika kita meninggal dunia tubuh, terakhir kali dilihat jasad kita tu. Sebelum meninggalkan jasad, nampak gitu ya Bu ya. Nampak gitu Bu ya. Meninggalkan jasad, pas jasad roh keluar dari jasad, dilihat ya Bu ya. Setelah itu dibawa oleh malaikat ya Bu ya. Nah, dibawa malaikat itulah kita ditanya, man roh buka. Ibu-ibu sih kalau udah rajin ibadah, insya Allah bisa jawab tak keluar. Walaupun ibu-ibu yang tak ada ibadah ni tak pernah, dia macam-macam lah dia. Orang tak ada lain muda. Kata tu tahu dah kuncinya. Man roh buka, Tuhanku adalah